Salam teman-teman semuanya, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Balik lagi bersama saya di channel ini dan tentunya masih dalam pembahasan yang sama, yaitu seputaran mualaf yang saya bahas di video saya sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mememberkan kepada teman-teman semuanya apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadi penyebab saudara kita ini bisa pindah agama, yaitu dari agama Kristen masuk ke agama Islam saat ini. Nah, mari kita lihat salah satu video ini dan setelah itu nanti kita akan tanggapi secara bersama-sama. Baik, apa yang melatar belakangi Mbak Gladys ingin masuk Islam? Eh, saya bertemu eh, Ya. pacar saya sekarang. Kebetulan masih Muslim. Muslim, ya. Di situ kami berbincang hubungan ini gimana, mau dibawa kemana gitu. Dan di awal saya ngomongnya itu saya nggak mungkin pindah gitu. Jadi dulu itu malah antara kamu yang pindah atau kita sama agama kita masing-masing gitu. Tapi di situ terus dia bertanya, kamu sudah belajarkah tentang agamamu sendiri? Ya. Kamu tahu nggak gitu? Terus dia malah menantang, ya kalau misalnya kamu mau saya pindah nggak apa-apa, tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar. Di situ saya juga berpikir, oh ya, saya juga ternyata nggak tahu apa-apa tentang agama saya, cuman modal percaya aja. Di situ saya tertantang mau belajar supaya saya bisa ngiyakinin dia untuk pindah. Tapi setelah saya pelajari 1 tahun lebih, ternyata di situ saya mulai belajar juga tentang agama Islam. Masya Allah. Okay. Lalu saya banyak bertemu teman-teman dan semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Ada satu hal yang sangat janggal atau tidak masuk akal menurut saya dari kesaksian ibu ini. Ketika dia mengatakan bahwa selama dia di Kristen, dia tidak pernah belajar agama Kristen. Dia tidak tahu tentang agama Kristen. Dia hanya modal mengimani saja dan percaya saja kepada agama ini. Menurut saya ini tidak masuk akal. Jangan berbohong, Bu. Apakah ibu tidak pernah sekolah minggu? Apakah ibu tidak pernah pergi ke gereja selama ibu masih di Kristen? Umur ibu itu sudah 25 tahun loh. Ya. Masa selama ini ibu tidak pernah diajari tentang agama Kristen? Nah, jangankan jauh-jauh, di keluarga kita saja. Ayah kita, ibu kita, pasti kita diajarin dari kecil kok kita diajarin. Dan saya rasa ya, semua kita umat Kristen ini pasti memiliki ya setidaknya 1 Alkitab di rumah. Ditambah dengan ibadah-ibadah tengah minggu kita. Kalau Anda misalnya orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sejati, ya, saya pastikan Anda tidak akan meninggalkan kekristenan. Yang kedua, kita tahu bahwa saudara kita ini sedang jatuh cinta sama seseorang yang beragama Muslim. Dan selama hubungan mereka, ya, selalu ada perdebatan di antara mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan, lalu apa yang terjadi?
si perempuan ini selalu kalah debat dengan si laki-laki ini. Saya mau katakan kepada ibu, itu kesalahan ibu karena Anda tidak belajar Kristen. Coba kalau misalnya ibu belajar dengan benar, dengan sungguh-sungguh, pasti ibu tidak kalah dengan pacar Anda itu. Pasti ibu bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada ibu. Ya. Coba kan aja dari dulu Anda ibu serius ya memahami isi Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya. Pasti ibu mendapatkan ya kebenaran yang sejati. Sudah pasti. Dan selanjutnya saya mau katakan untuk kita ya, dan kepada pemuda-pemuda Kristen yang masih belum memiliki pasangan sampai hari ini ya, saya menghimbau untuk tidak pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman ya. Kalau bisa jangan pacaranlah dengan orang yang tidak seiman. Dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa terang tidak boleh digabungkan dengan gelap. Tidak bisa. Ya. Pasangan gelap ya gelap. Pasangan terang yang terang. Itu tidak bisa dipadukan itu. Ya. Saya haraplah kepada saudara semuanya. Ya. Mulai hari ini kalau misalnya Anda sudah terlanjur cinta, tolonglah pertahankan iman Anda. Jangan sampai saudara meninggalkan keselamatan Anda. Salam, Tuhan Yesus memberkati.